Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan stalking. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang sering stalkingin kamu dalam diamnya dan apakah alasan-alasan dia melakukan ini. Seperti biasa, ini adalah general reading yang bersifat timeless dan bacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi bacaan hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, komen, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita lihat dahulu dari segi perasaannya. Dari segi perasaannya, siapakah dia seseorang yang sedang stalkingin kamu? Kita lihat hari ini sedikit berbeza teman-teman ya. Selalunya saya akan check energi dia. Hari ini kita lihatkan dari sudut perasaannya. Siapakah seseorang ini yang sering stalkingin kamu? Kita lihat dahulu dari segi perasaannya, siapakah dia yang sering stalkingin kamu? Wow, teman-teman, di sini I hide behind material things. Di sini ada banyak maksud atau banyak makna teman-teman ya. Energi yang saya tarik di sini, sekarang ini orang ini kelihatannya sangat sibuk menumpukan perhatian si dia kepada pekerjaannya. Dia seolah-olah cuba mengalihkan fokusnya daripada memikirkan hubungan ini. Dia seolah-olah hide ini bersembunyi teman-teman. Dia bersembunyi behind material things, yang bermaksud dia bersembunyi di sebalik dunia material. Dia lebih menumpukan perhatian kepada kehidupan sehariannya, pekerjaannya, seolah-olah dia tidak mahu begitu tertumpu akan hubungan ini. Di sini saya juga menangkap sedikit energi yang orang ini juga sepertinya memakai topeng teman-teman. Hide behind material thing juga menunjukkan seseorang yang tidak menonjolkan sisi sebenar dia kepada kamu. Dia mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, sebab-sebab yang baik ataupun sebaliknya. Yang pasti dia bersembunyi di sebalik topeng, di sebalik kehidupan sehariannya agar tidak begitu terlihat kepada kamu siapakah dia sebenarnya. Maksudnya orang ini seperti memendam perasaan dia daripada kamu dan cuba menyibukkan diri dengan melakukan tugas-tugas aktivitas harian. Saya juga menangkap sedikit energi ada kalanya dia bersendirian dalam posisi agak sedih, kesepian. Dan seolah-olah dia merasakan begitu sedih ya, kerana dia tidak dapat menunjukkan sisi sebenar dia kepada kamu. Maka dia lebih menumpukan kepada pekerjaan dan juga memakai topeng agar kamu tidak dapat menangkap perasaan terdalam si dia kepada kamu. Dan saat ini saya lebih melihatkan dia cuba memfokus atau mengalihkan segala tenaga kepada kehidupan seharian dia. Wow, orang ini bertanya-tanya ya, I wonder if you're happy without me. Kelihatan sepertinya kamu dengan dia mungkin sudah lama tidak berkomunikasi, mungkin kurang mengabari satu sama lain, mungkin tidak ada pertemuan akhir-akhir ini, mungkin dalam 2 minggu, 6 bulan, more than that, kamu dengan dia sudah mungkin tidak begitu banyak bertemu. Saya juga menangkap energi seperti kamu dengan dia ini sebenarnya satu komunitas yang sama. Mungkin sering melakukan aktivitas yang sama, seperti mungkin orang ini bekerja di satu tempat pekerjaan, atau seperti always hang out at the same place ya. Maksudnya mungkin contoh teman-teman, saya beri contoh ya. Mungkin orang ini suka berolahraga, pergi ke gym. Kamu juga merupakan member ya. You have a membership at the gym. Kamu sering pergi ke tempat yang sama dia kunjungi, melakukan aktivitas-aktivitas yang sama, dan akhir-akhir ini kelihatannya kamu dengan dia sudah tidak berjumpa, jarang berjumpa ya, ataupun jarang mengabari satu sama lain, membuatkan dia bertanya, I wonder if you are happy without me. Apabila kamu dengan dia sudah semakin hari semakin berjarak, dia berfikir sama ada kamu bahagia tanpa dia di sisi, tanpa dia yang sering mengabari kamu dahulu atau kamu banyak mengabari dia. Tetapi kini sepertinya kurang berkomunikasi, tidak bertemu, atau mungkin juga long distance relationship di sini ya, yang menyebabkan gangguan dalam
menjalankan perhubungan ini, dan orang ini bertanya-tanya sama ada kamu bahagia saat ini tanpa dia di sisi. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, bersama kamu ya, dengan kehilangan kamu di dalam hidupnya, atau mungkin kamu tidak mengabari dia, I lost myself for a little while ya. Dia merasakan seolah-olah ya, bagaimana untuk terjemahkan ini dengan lebih tepat ya. Dengan kamu teman-teman ya, orang ini sangat bahagia, losing track of time ya. Apabila dia bersama kamu, dia seolah-olah tidak memerhatikan jamnya. Sekarang ini pukul berapa? Berapa lamakah kamu dengan dia sudah keluar bersama? Dia begitu enjoy momen-momen bersama kamu. Dan sekarang apabila kamu dengan dia sudah mulai terjedah ya, ataupun tidak mengabari satu sama lain, tidak serapat dahulu, dia merasakan seolah-olah dia kehilangan sesuatu ya, seperti kehilangan dirinya. Orang ini mungkin merasakan kamu ini mungkin sebahagian daripada jiwanya, dan tanpa kamu ketika ini ya, dia merasakan seolah-olah dia kehilangan sebahagian daripada hatinya, begitu ya. Wow teman-teman, dari segi perasaan ya, I love you unconditionally. Orang ini mencintai kamu tanpa syarat. Saya merasakan dia tidak meletakkan apa-apa syarat. I can't help it ya teman-teman ya. Mungkin saya harus terpaksa mengulangi ini kerana ini energi yang tertarik hari ini juga ya. Apabila seseorang mencintai kamu tanpa syarat, apa maksudnya teman-teman? Maksudnya dia tidak boleh meletakkan syarat. Now, kenapa orang ini tidak boleh meletakkan syarat? Mungkin kerana tidak diizinkan untuk meletakkan syarat itu. Maksudnya begini, mungkin kamu memiliki pasangan, cinta bersegi-segi, cinta terlarang, cinta segitiga, atau dia memiliki pasangan. Saya juga menangkap sedikit energi seperti ini ya, sebelum orang ini hadir dalam hidup kamu, atau kamu hadir dalam hidup dia. Baik ini hubungan baru ataupun hubungan lama, saya merasakan sebenarnya orang ini masih belum selesai dengan perhubungan yang sedang dijalankan. Mungkin dalam proses perpisahan, atau tidak baik-baik saja dengan hubungan di masa lalunya. Maksudnya, masa kamu mengenali dia, mungkin dia ada seseorang yang lain yang masih belum diselesaikan, masih in process ya. Mungkin perhubungan itu berjalan begitu-begitu sahaja, tidak ada kata putus, tiba-tiba kamu hadir di dalam hidupnya dia. Maka saya menangkap energi seperti banyak unfinished business yang tidak dia selesaikan sebelum kamu hadir ke dalam hidupnya. Maksudnya orang ini ada masa lampau teman-teman. Dia ada masa lampau yang belum selesai ketika kamu hadir di dalam hidup si dia. Namun sedemikian, apabila dia mungkin mengetahui ya, kamu mempunyai seseorang yang lain, atau kamu memiliki pasangan, baru bercerai, apapun itu, dia merasakan dia mencintai kamu tanpa syarat. Kerana keadaan dia dan keadaan kamu seperti ada kesamaan. Sama ada contoh teman-teman ya, mungkin kamu memiliki pasangan, dia berseorangan, atau dia memiliki pasangan, kamu berseorangan, maka tidak layak untuk memberikan syarat-syarat itu. Seperti masing-masing ada perkara masing-masing yang perlu diselesaikan. Maka saya menangkap energi seperti saling memahami di sini. Maka mencintai satu sama lain tanpa syarat, tanpa meletakkan ketegasan, okey, kamu harus begini, saya harus begini. Mencintai secara santai. Itu yang saya tangkap di sini teman-teman ya. Tidak ada hard feelings, menyinggung satu sama lain, cuba mengekang satu sama lain begitu. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Siapakah dia dari segi perasaan yang sedang stalkingin kamu? I know I was a distraction from your pain. Wow, sepertinya orang ini merasakan ketika dia bertemu dengan kamu ya, dia merasakan kamu sebenarnya tidak begitu bahagia. Dia dapat menangkap energi jika contoh teman-teman ya, jika kamu mungkin memiliki pasangan saat ini dan dia merasakan kamu sebenarnya tidak bahagia dengan pasangan kamu contohnya, dan dia merasakan dengan kehadiran dia di dalam hidup kamu, dia dapat mengalihkan kesakitan kamu itu daripada apa yang sedang kamu jalani saat ini. Seperti dia dapat menyamankan situasi untuk kamu. Dia seperti datang dan comforting you ya, memberikan kenyamanan untuk diri kamu. Untuk kamu yang single, dia juga single ya, kerana di sini mungkin akan menarik banyak kondisi ataupun relationship. Untuk kamu yang saling single, dia merasakan mungkin sebelum ini kamu banyak disakiti. Dengan kehadiran si dia merasakan dia dapat menyamankan perasaan kamu. Kamu seperti tidak memandang cinta itu seperti sebelum ini. Mungkin sebelum ini kamu menjalani pahit manis ya, dalam kegagalan sebuah percintaan. Tetapi orang ini dengan hadirnya dia menunjukkan bahawa cinta itu tidak semestinya perlu sakit seperti itu.
memberikan seperti nafas baru ya kepada sebuah perhubungan, memberikan kamu seperti a good impression ya, impresi yang baik mengenai percintaan. Dia merasakan dia dapat menyamankan kamu, memberikan keamanan, ketenangan jiwa kepada kamu di sini. Dan saya juga merasakan orang ini juga merasakan itu dari kamu. Baik, kita lihatkan lagi. I don't react when people mention you. Wow. Ini seperti kad yang pertama ya. I hide behind material thing. Apabila seseorang menyebut nama kamu atau bertanyakan kamu ya, mungkin dia mengenali keluarga kamu, teman-teman kamu, rakan-rakan kamu, dan apabila kawan-kawannya atau sesiapa saja sengaja ya menyebut-nyebut nama kamu di depan dia, dia seolah-olah tidak ada satu reaksi. Dia tidak mahu bereaksi ya terhadap kawan-kawannya atau orang sekelilingnya yang bertanyakan tentang kamu. Seperti menunjukkan sikap dia tidak peduli apa pun yang orang katakan tentang kamu. Dia tidak mahu menunjukkan sebenarnya akan ada reaksi daripada dia. Tetapi saya lebih menangkap sebenarnya orang ini bereaksi, teman-teman. Tapi di dalam hatinya, I hide behind material thing. Back to one ya. Semua kad yang terbuka ini is back to one. Menunjukkan dia menyembunyikan segala sesuatu. Nampaknya pembacaan hari ini sangat sinkron. Daripada taburan kad pertama sudah menunjukkan orang ini seperti tikus, sembunyi-sembunyi. Dan apabila dia sembunyi-sembunyi, tidak perlu saya terangkan dengan lebih detail ya, mengapa dia stalkingin kamu. Maka jika ada sikap seperti ini ya, suka sembunyi-sembunyi seperti ini, maka sudah pasti orang ini pastinya akan stalkingin kamu. Baik, kita lihat ya. We need to let each other go. Wow. Ini menunjukkan dengan jelas, teman-teman ya. Di dalam hubungan ini tidak perlu membukakan tarot deck lagi. Kamu boleh lihat dengan jelas ya, mengapa orang ini berkata sedemikian. We need to let each other go. Ada perlunya untuk kita saling melepaskan. Apakah ini cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi yang membuatkan si dia terpaksa stalkingin kamu, memendam perasaannya atau tidak mendapat dukungan daripada orang tua dia, orang tua kamu, orang sekeliling, ataupun ada penglibatan pihak ketiga di sini dan dia merasakan untuk menyamankan kondisi. We need to let each other go. Daripada kad ini, saya sepertinya menarik orang ini sedang menghindar kamu, berusaha untuk tidak mengabari kamu, mendiamkan diri seperti the hermit, cuba mencari jati dirinya, cuba menenangkan fikirannya dan tidak mahu begitu banyak mengabari kamu kerana tidak mahu memberikan kamu sebuah harapan palsu. Dia takut jika dia sering menjawab texting kamu, chattingan kamu, dia tidak mahu memberi satu impresi seperti dengan secara tidak langsung memberikan kamu satu harapan. Baik teman-teman, di sini dengan jelas ya, we need to let each other go menunjukkan terpaksa melepaskan satu sama lain. Dan kondisi ini saya merasakan sakit teman-teman, sakit. Baik teman-teman, kita lihatkan pula. Bagaimanakah pula kita sudah melihatkannya dari sisi perasaannya, siapakah dia yang stalkingin kamu saat ini? Kita lihatkan pula ciri-ciri si dia. Siapakah dia untuk melihatkan dengan lebih tepat teman-teman ya? Ciri-ciri seseorang ini yang sedang stalkingin kamu. Siapakah dia yang curi-curi ya untuk mendapatkan informasi mengenai diri kamu di sini? Ciri-ciri si dia yang sedang ataupun sering stalkingin kamu. Wow, di sini kita ada King of Sword. Teman-teman, orang ini merupakan seorang yang saya merasakan dari segi usia, dia sudah agak matang ya, sudah agak berusia teman-teman. Early 40s, awal 40-an ke atas, 60 lebih. Yang pasti seseorang ini sudah agak berusia, mempunyai kematangan fikiran, tetapi saya merasakan orang ini sangat nyaman sendiri. Sama ada dia seorang jomblo atau sudah berpasangan, dia sangat enjoy ya, moment alone. Sangat suka bersendirian, sangat suka akan privasinya. Kalau boleh setelah dia meluangkan masa dengan keluarga, kawan-kawan, dia akan seperti ketam ataupun seperti kura-kura yang akan masuk kembali ke dalam what do you call that teman-teman?
shell si dia ya, dia akan masuk semula dan menyembunyikan dirinya. Orang ini sangat nyaman apabila bersendirian kerana dia banyak menggunakan akal dan fikiran. Seorang yang sangat pandai untuk menyelesaikan masalah. Orang ini tidak suka ribet-ribet teman-teman. Dia sangat suka menyendiri. Tidak suka kalau seperti orang mengekang dia, menyoal dia, dia tak suka begini. Dia lebih suka seperti kenyamanan ya, kerana dia sering berada di dalam kepalanya. Orang ini dia tidak akan menunjukkan sikap affection dia kepada kamu di khalayak ramai. Maksudnya kalau dia nak bersikap loving, romantis, akan dilakukan di belakang tabir, tidak di depan orang ramai ya. No PDA, public display of affection. Orang ini tidak akan melakukan itu. Jika dia, contoh teman-teman, jika dia mungkin ingin mengusap wajah kamu, contoh dia tidak akan melakukan sekecil ini sekalipun di depan orang. No PDA ya, tidak ada public display of affection. Dia akan melakukan ini di belakang tabir. Tidak suka diperhatikan. Tetapi dari segi fikiran teman-teman, orang ini sangat bijak. Banyak akal orangnya ya. Dan sering memikirkan segala sesuatu itu sedalam yang mungkin. Dia sangat bijak dalam menyelesaikan masalah. Seorang yang bercita-cita, mempunyai fikiran yang sangat tajam. Baik teman-teman, kita lihat lagi dari segi ciri-ciri orang ini. Siapakah dia yang sering stalkingin kamu? Ciri-ciri seseorang yang sering stalkingin kamu. Di sini ada Ace of Wands. Teman-teman, beberapa di antara kamu, ini mungkin adalah hubungan baru ya. Mungkin perhubungan percintaan kamu ini masih di tahap awal. Mungkin kamu baru berjumpa orang ini dalam lingkungan setahun dua. Pada saya itu masih baru teman-teman ya. Dan nampaknya orang ini dia mempunyai semangat yang tinggi. Dia sering menarik ya rakan-rakannya ataupun orang lain kerana dia mempunyai aura penarik yang sangat baik. Orang ini mempunyai kepercayaan diri yang baik, sangat percaya diri, keyakinan diri yang baik dan mempunyai aura penarik yang luar biasa. Dia sering menarik bukan saja lawan jenis tetapi mempunyai daya penarik ya, juga menarik rakan-rakannya. Dia seperti apabila hadirnya si dia, suasana akan lebih meriah begitu teman-teman. Dan dari sisi perasaannya, orang ini sangat-sangat bergairah dengan kamu. Ada satu sisi ketertarikan yang luar biasa yang dia rasakan dengan kamu. Sangat tertarik akan diri kamu. Kali pertama dia memandang kamu, teman-teman ya, dia sudah sangat tertarik akan diri kamu. Baik, di sini ada Eight of Pentacles. Mungkin beberapa di antara kamu di sini bukan saja berada di satu komunitas, mungkin juga kamu pernah bekerjasama dengan orang ini dari segi keuangan. Mungkin kamu pernah membantu dia, dia pernah membantu kamu dari segi keuangan, atau you guys have been working in the same company ya. Mungkin bekerja di sebuah syarikat yang sama, office yang sama, ataupun saya melihatkan ada satu yang melibatkan keuangan di sini. Mungkin orang ini pernah membantu kamu atau kamu pernah membantu si dia atau sering memberikan uang kepada orang ini dari segi bantuan keuangan teman-teman. Dan saya lihatkan orang ini merupakan seorang pekerja keras, sangat rajin bekerja kerana banyak cita-cita yang ingin dia kejar. Dan orang ini sebenarnya sangat detail orangnya. Jika dia melakukan sesuatu itu akan dilakukan sebaik mungkin ya. Dia tidak akan melakukan sesuatu itu separuh jalan. Taking his job or her job very seriously ya. Dia akan melakukan pekerjaannya, apa pun yang dia lakukan, sama ada being employed ataupun mempunyai perusahaan sendiri, dia akan melakukannya dengan begitu baik sekali. Teliti orangnya teman-teman. Baik, di sini ada Eight of Wands. Nampaknya teman-teman, orang ini sangat-sangat tertarik akan diri kamu ya. Dia sangat tertarik akan diri kamu, tetapi dia tidak menunjukkan itu langsung. Jika kamu sudah mengenali orang ini dalam lingkungan 2-3 tahun atau more than that, dia sangat tertarik akan diri kamu. Dengan hanya berimajinasi wajah kamu saja ya, akan membuatkan degupan jantungnya semakin berdenyut teman-teman. Dia sangat tertarik akan diri kamu. Saat ini ada perasaan untuk mendatangi kamu, tetapi sepertinya ada sesuatu yang membatasi si dia. Kerana kad pertama menunjukkan dengan jelas, ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi. Kamu boleh lihat sendiri ya, taburan kad yang terbuka di sini. I hide behind material things. Sebenarnya kad pertama ini banyak menunjukkan energi yang
I think it's a lot of energy dan saya tidak tahu jika saya nak terangkan satu persatu, bacaan ini mungkin akan mengambil real long time ya. Dan saya tidak mahu memanjangkan video ini. Maka orang ini teman-teman, pergerakan dia, fikiran dia kepada kamu, apapun itu ya, terbatas. Dia sangat ingin mendatangi kamu, mengabari kamu, ada keinginan untuk membawa hubungan ini ke sebuah hubungan jangka panjang. Ada niat itu, tetapi sepertinya terbatas. Orang ini pernah terfikir untuk menikahi kamu, tetapi di sini sepertinya ada satu penghalang yang besar. Kita lihat lagi teman-teman, ciri-ciri si dia. Dia mempunyai daya penarik untuk menarik kamu, dan saya juga merasakan salah satu ciri-cirinya, kamu tidak boleh merubah dia ya, kamu tidak boleh mengubah sikap orang ini, dan dia tidak akan mengubah caranya atau sikapnya untuk kamu ataupun untuk sesiapa pun. Dia mempunyai ketetapan cara dan tidak akan berubah untuk sesiapa pun. Wow, di sini ada Five of Pentacles. Teman-teman, salah satu ciri-ciri orang ini ya, saat ini jika saya lihatkan ya, dia sedang mengalami masalah keuangan. Dan saya juga merasakan saat ini dia merasakan dia bukan saja ditinggalkan oleh kamu, kesunyian, kesepian, dia juga merasakan ada beberapa rakan-rakannya yang juga turut menghindar. Mungkin mereka masing-masing mempunyai keluarga, sibuk dengan keluarga masing-masing, maka dia seolah-olah tertinggal seorang diri ya. Contoh teman-teman, mungkin dia akan keluar dengan 8-9 orang rakan yang satu komunitas yang selalu keluar bersama. Tiba-tiba akhir-akhir ini yang tinggal 3-4 orang sahaja yang keluar dengan si dia. Mungkin yang lain sibuk dengan keluarga, pekerjaan, kehidupan seharian. Ada perkara-perkara yang perlu dilakukan, membuatkan dia merasakan seperti lingkungan kawan-kawannya semakin hari semakin sedikit. Dan dia seperti tidak mengendahkan itu kerana saat ini dia merasakan bukan saja kesepian, kesunyian, banyak menghabiskan masa dengan dirinya sendiri, tetapi ada masalah keuangan. Seperti sesuatu yang dia lakukan, mungkin business project yang tidak mendatangkan hasil, masih dalam proses atau tidak menjanjikan sebuah penghasilan teman-teman. Seperti percentage untuk berjaya itu sangat sedikit. Dan dia merasakan begitu sukar kerana sekarang ini kita sudah menghampiri hujung tahun ya teman-teman ya. Banyak yang perlu dibayar seperti paying your tax, paying this, bayar ini, bayar itu. Banyak pengeluaran yang harus dilakukan, banyak yang harus disettle, diselesaikan. Dan dia juga memikirkan ya, saya menangkap sedikit energi, hutang-hutang lamanya yang tidak dilangsaikan lagi. Maksudnya hutang-hutang itu tertunda. Mungkin dia bayar sedikit-sedikit tetapi banyak lagi yang belum dilangsaikan. Dan kini kita sudah mencecah ya, akhir tahun, lagi dalam masa 3-4 bulan dan dia merasakan dia harus bergegas. Maka dia menumpukan perhatiannya kepada pekerjaannya. Keadaan dia saat ini teman-teman tidak begitu baik ya teman-teman ya. Tidak seperti yang kamu imagine. Baik, kita lihat lagi ciri-ciri orang ini. The Magician. Teman-teman, orang ini sangat bagus dari sisi komunikasinya. Dia sangat having a good talent ya in communicating. Maksudnya dia kalau berkomunikasi dengan orang itu sangat nyaman. Dia mampu mewujudkan sebuah kenyamanan apabila dia berbual dengan rakan-rakannya, dengan keluarganya, dengan kamu, dengan sesiapa saja. Orang ini merupakan seseorang yang sangat kreatif. Dia sangat kreatif, sama ada kamu mengenali dia dengan baik ataupun tidak, dia seorang yang sangat-sangat kreatif dan dia mampu melakukan apa sahaja yang diinginkannya. Dia sangat mudah beradaptasi dengan orang-orang di sekeliling dia. Ramah, mesra, very humble, mandiri, rendah diri, all good. Tetapi dia mempunyai pemikiran yang sangat bijaksana, sometimes a little tricky ya, seperti The Magician di sini. Kerana apa teman-teman? Mungkin ada hal yang tidak dapat dia luahkan kepada kamu atau ditonjolkan sisi sebenar si dia, maka dia lebih memilih untuk being tricky ya, supaya kamu tidak dapat menebak siapakah diri dia yang sebenarnya. Orang ini juga ada sedikit ya bersikap sekretif dengan kamu di sini ya, berrahsia. Baik teman-teman, kita lihat lagi ciri-ciri seseorang yang sering stalkingin kamu. Queen of Pentacles. Wow.
Teman-teman, dia memang seorang pekerja keras ya, dan lebih saya merasakan dia lebih menumpukan kepada keuangan, kondisi keuangan dia. Saya melihat I can't help it but to think orang ini pada dia teman-teman, wang itu adalah segala-galanya. Money oriented person. Tanpa wang dia akan dalam keadaan keterpurukan, sedih, seperti ada kematian. Sampai begitu sekali sedihnya. Jika tidak ada wang, dia seperti wow, tidak boleh hidup. Wang itu sangat penting bagi dia. Dia bukan seorang yang tamak, I'm not saying that, tetapi dia merasakan keuangan itu penting. Kestabilan diri itu sangat penting untuk menstabilkan hidupnya, untuk menampilkan diri dia yang lebih baik ya, like giving others a good impression, memberikan sebuah impresi yang bagus tu, kita harus stabil dari segi keuangan. Dan dia merasakan keuangan itu sangat penting untuk dirinya. Di sini saya menangkap ya teman-teman ya, kerana ini adalah ciri-ciri ataupun energi si dia. Orang ini sepertinya melihat kamu seperti, mungkin bukan semua teman-teman ya, bukan semua. Kerana di sini adalah general reading yang menarik ramai atau banyak energi orang lain. Di sini saya melihatkan beberapa di antara dia merasakan kamu adalah sosok terbaik untuk dirinya. Kamu merupakan sosok penyayang, mencintai dia dengan tulus. Dia merasakan ada kesamaan dengan kamu. Ada sisi ya di sebelah magician ini ya, ada sisi ingin memiliki kamu. Tetapi sayangnya beberapa di antara kamu di sini merupakan pasangan orang lain. Sama ada kamu isteri ataupun suami orang lain di sini. Dan ini menyebabkan dia merasakan wow, dia tidak dapat memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Walaupun di sebelah magician ini dengan kuat menunjukkan orang ini sangat ingin memiliki kamu. Sangat ingin memiliki kamu. Dia percaya di dalam hatinya kamu ini adalah soulmate-nya si dia. Baik, bottom of the deck di sini kita ada judgment. Wow teman-teman, dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya teman-teman, dia merasakan dia hidup kembali ya. Dia bangkit daripada keadaan keterpurukan, bangkit daripada perasaan yang tertutup sebelum ini. Kamu seperti memberikan semangat semula kepada dia. Dia merasakan seperti dia boleh bernafas kembali, melihatkan cinta itu sesuatu yang indah, tidak seperti sebelum ini yang banyak menyakitkan dia. Dia banyak belajar dari kamu, banyak tersedar akan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Baik teman-teman, saya akan bacakan zodiak sign itu sebentar lagi. Kita lihatkan pula mengapakah kita telah melihatkan dari sudut perasaannya, ciri-ciri si dia. Kita lihatkan pula mengapakah dia stalkingin kamu dalam diamnya. Mengapakah dia stalkingin kamu dalam diamnya? Mengapakah orang ini sering stalkingin kamu? Apakah yang membuat dia stalkingin kamu? Atau apa yang mendorong dia stalkingin kamu? Baik teman-teman, saya akan tarik semua kad dahulu ya. Di sini kita ada The Emperor. Temperance. Five of Cups. Ten of Wands. Nine of Cups. Knight of Wands. Wow, Page of Swords teman-teman. Baik teman-teman, di sini dengan jelas ya, apabila keluar kad ini ya, Page of Swords ini memang seorang yang suka stalkingin ya, sama ada di media sosial kamu, bertanyakan kepada kawan-kawannya, rakan-rakannya, keluarga terdekat. Dan orang ini saya merasakan ya, kerana dia ini bersebelahan dengan Knight of Wands, mungkin tanpa kamu sedari ya teman-teman, mungkin kamu harus lebih observasi ya. Saya menangkap sedikit energi seperti orang ini pernah datang secara fizikal
I'm not talking untuk kamu yang long distance relationship di sini ya. Kecuali hubungan long distance relationship, saya merasakan orang ini dalam diamnya pernah datang secara fizikal berdekatan dengan kamu, dan saya menangkap energi begitu kuat, beberapa di antara kamu di sini tidak menyedari itu. Orang ini bukan saja stalkingin kamu di media sosial, melihatkan postingan story kamu, mengikuti kamu, melihatkan sama ada kamu online ataupun tidak. Dia melihatkan kepada handphonenya begini, dia melihatkan kamu online. Tetapi wondering, berfikir, mengapa kamu tidak chatting kepada dia, texting kepada dia. Dia merasakan sering melihat kamu online, ya mungkin beberapa di antara kamu forget to go out of the apps ya, maksudnya kamu mungkin online dengan keluarga, kawan-kawan kamu, tetapi kamu terlupa untuk keluar daripada app itu, dan dia sering melihatkan kamu online tetapi kamu tidak mengabari dia. Orang ini saya merasakan dengan kuat bukan sahaja stalkingin kamu melalui media sosial, saya juga merasakan dia pernah hadir atau baru-baru ini datang stalkingin kamu secara direct, tetapi sayangnya beberapa di antara kamu tidak menyedari ini. Itu energi yang saya tangkap dengan kuat. Baik teman-teman, di sini saya juga merasakan saat ini teman-teman dia merasa kehilangan kamu. Mungkin kamu menarik diri atau dia menarik diri, saling mendiamkan. Apapun kondisi kamu, saat ini Five of Cups menunjukkan dia sedang kehilangan kamu. Dia sebenarnya merindukan kamu, dan salah satu sebab mengapa dia stalkingin kamu kerana ada kerinduan ini. Terlalu rindu, terlalu memikirkan kamu, dan pergerakan dia terbatas. Maka dia seperti curi-curi menunggang kudanya. I'm joking ya teman-teman ya. Dia akan membawa keretanya ataupun membawa motosikalnya datang ke tempat yang kamu sering kunjungi, melihat kamu dari kejauhan. Orang ini pernah hadir secara fisik, tetapi sayangnya beberapa di antara kamu, sebahagian besar dari kamu di sini tidak menyedari ini. Teman-teman, sebenarnya untuk menjalankan hubungan ini ya, orang ini sangat terbeban. Dia seperti dia merasakan jika dia meneruskan hubungan ini dengan kamu, ada pihak-pihak yang akan dia sakiti secara seperti mementingkan dirinya. Jika dia mementingkan perasaannya, mementingkan dirinya, mementingkan hubungan ini, maka ada pihak-pihak yang akan dilukai. Maka orang ini tidak berani menjanjikan sesuatu kepada kamu, tidak mampu mengutarakan perasaan sebenar dia kepada kamu. Maka apa yang dia mampu lakukan adalah stalkingin kamu kerana kerinduan. Teman-teman, orang ini memiliki Nine of Cups, emosi yang begitu melimpah dengan kamu di sini. Hanya kamu yang dapat membahagiakan dia. Dia merasakan tidak ada orang lain yang dapat membahagiakan dirinya seperti kamu. Orang ini sangat sebenarnya jika diberikan pilihan, sangat suka menghabiskan masanya dengan kamu. Walaupun sekejap, mungkin tidak selalu, tetapi dia sangat menghargai momen-momen itu. Dia seperti seorang, saya menangkap seperti anak-anak kecil yang sangat gembira apabila dipeluk oleh ibunya. Saya merasakan energi seperti itu jika kamu faham ya. Dia seperti seorang anak-anak kecil yang begitu gembira jika dia dipeluk oleh ibunya. Dia merasakan selain daripada ibunya atau ayahnya, kamulah orang yang begitu prihatin, memberikan kasih sayang, mengambil berat, membantu, mendukung dia. Dia tidak pernah menjumpai seseorang seperti kamu. Seperti seorang kanak-kanak kecil yang berlari-lari dan memeluk ibunya. Orang ini sebenarnya sangat merindukan kamu, dan ini mendorong dia untuk stalkingin kamu. Kerana setakat ini itu saja yang mampu dia lakukan. Teman-teman, dengan kamu lihat di sini kita ada Emperor bersebelahan dengan Temperance. Itu seperti api dengan air, teman-teman. Hanya kamu dapat mengimbangi the balance, the pH balance dengan orang ini. Dia merasakan kamu ini dapat mengimbangi emosi dia, perasaan dia. Walaupun ada kalanya tanpa banyak perlu berbicara. Dia merasakan kamu ada kepekaan. Ya, perkataan itu yang saya cari-cari dari tadi ya. Dia merasakan kamu seperti seorang empath, memiliki kepekaan. Seperti kamu tahu ya, titik mana, di bahagian mana hatinya yang perlu disentuh. Dan kamu seperti memiliki kemahiran atau keupayaan itu untuk touching this person at the right spot. Bagaimana nak terjemah ini ya? Baik cowok ataupun cewek, kamu tahu bagaimana cara yang pantas, cara yang tepat untuk menyentuh perasaan si dia. Dan dia merasakan wow. Tetapi wow itu tidak dapat diutarakan kepada kamu.
Sebenarnya saya mendengar banyak wow di telinga saya mengenai kamu ya. The impression you giving this person. Impresi yang kamu berikan kepada dia, sama ada dia cowok ataupun cewek. Orang ini sangat wow kepada kamu. Tetapi segala wow itu harus dipendamkan oleh si dia. Dan ini sebenarnya menyakitkan dia kerana dia tidak dapat mengutarakan terima kasih, ingin memeluk kamu, ingin menunjukkan yang dia sebenarnya sangat menghargai. Semua itu terbatas, dan apabila ini berlaku, ini sangat menyedihkan untuk dia. Bukan senang teman-teman untuk kita pendamkan sesuatu ya, seperti kita terpenjara ya, memenjarakan perasaan ini, memenjarakan kelukaan ini, memenjarakan sebuah kerinduan ini. That's not easy. Lebih mudah untuk dikatakan. Dan orang ini memendamkan segala sesuatu. Kalau kamu lihat dia ya, Emperor di sini ya, kamu tahu apa yang dia tunjukkan kepada kamu? Dia tunjukkan kepada kamu yang dia very aggressive, very defensive. Defensive tu seperti membentengi kamu ya, putting up a wall supaya kamu tidak dapat menyentuh atau melihat kelemahan si dia. Yang sebenarnya perasaan dia kepada kamu meledak-ledak, berkobar-kobar. Tetapi yang sedihnya, ini harus seperti api yang membara, tapi kita harus mengambil air, kita harus siramkan air ke api yang membara itu. Yang ini sedang dia lalui saat ini, dan beberapa di antara dia sudah melalui ini agak lama. Semakin hari semakin sakit. Saya merasakan tidak semua menghindar kamu di sini kerana merasakan hubungan ini bukan saja tidak diizinkan, ataupun mungkin ada setengah yang tidak mencintai kamu sebanyak kamu mencintai dia, tapi saya menangkap energi seperti terpaksa menghindari kamu demi kebaikan bersama. Kerana orang ini sebenarnya teman-teman saat ini ya, saling dia, sementara dia stalkingin kamu, dia sedang menjalankan satu proses healing. Di sini ada 2 kad atau 3 kad yang menunjukkan kepada saya dia menganggap kamu atau telah memanifestasikan kamu sebagai soulmate-nya. Salah satu kad Temperance, The Magician, and 2 of Cups di sini menunjukkan dia begitu yakin, begitu pasti kamu adalah orang yang dicari-cari selama ini. Tetapi sayangnya ya, mungkin bukan semua, sama ada tidak mendapat dukungan orang lain, mungkin penglibatan pihak ketiga, tidak mendapatkan restu, blessing orang tua, ataupun kamu ataupun dia mempunyai pasangan. Saya tidak tahu teman-teman. Saya juga ada nak menangkap sedikit energi, mungkin orang ini pasangan sah kamu sendiri. Ada tangkap sedikit energi itu. Dan di sini teman-teman, orang ini sedang bersedih ya. Dia banyak merenung akhir-akhir ini, memikirkan percintaan-percintaan yang gagal sebelum ini. Apabila berlaku ya kondisi seperti ini dengan kamu, dia secara tidak langsung akan memikirkan kembali trauma di masa lalu. Mengapakah saya sering ditinggalkan dan dihadapkan dengan kondisi yang sama seperti ini? Itu yang ditanya-tanyakan. Orang ini sebenarnya sedih, tetapi depan kamu dia tunjuk dia sangat agresif. Like very macho, very heroine, seperti defensive, menutupi segala sesuatu dengan baik. Maka apa yang kamu lihat, wow dia baik-baik saja kak, dia tidak ada apa-apa, she's okay, iaitu pandangan mata kasar kamu. Apa yang kita tidak boleh lihat adalah jika kamu seorang empath, gunakan emosi, intuisi, perasaan kamu. Lihat dengan hati, bukan dengan mata. Mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Segala-galanya apabila digunakan dengan hati, maka kamu boleh melihat sisi sebenar orang ini. Saya melihatkan juga ya, saat ini dia dihadapkan dengan pelbagai masalah, seperti tanggungan. Orang ini seperti diandalkan oleh orang lain, diharapkan oleh orang lain. Tanggungannya berat, banyak yang perlu dia jalankan, sama ada dia anak tunggal, tulang punggung keluarga, ataupun anak bongsu sekalipun. Dan saya juga dapat menangkap beberapa energi dia mungkin anak tengah atau anak bongsu di sini. Dan saya juga tidak mahu menutup kemungkinan orang ini sudah lama ditinggalkan sendirian. Ada energi itu teman-teman. Orang ini seperti sakit, itu terlalu sakit, dan dia sudah what is the right word ya? Sudah lali, immune to kesepian, immune to kesedihan, menangis sendiri, ketawa sendiri, bercakap seorang diri. Begitu teman-teman energi yang saya tangkap. Kerana orang ini hidup di kepalanya, tetapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, orang ini seorang yang sangat penyayang, sangat romantis.
Tetapi di sini dengan kamu, kelihatannya dia tidak dapat menunjukkan sikap romantisnya, kasih sayangnya. Dia hanya dapat melakukan ini dengan matanya. Apabila dia memandang kamu, dengan memandang kamu banyak yang ingin disampaikan, banyak aksi yang ingin ditunjukkan, tetapi this person cannot do it. Itu energi yang saya tangkap di sini, teman-teman, ya. Di sini juga ada Knight of Wands, ya. Orang ini sepertinya masih datang dan pergi di dalam hidup kamu. Yang pasti orang ini juga memerlukan dukungan daripada kamu, dan ada kalanya dia juga dia menyadari yang beberapa di antara kamu sudah lelah dengan hubungan ini. Dia sering datang dan pergi, on off, ya, panas dan dingin. Tetapi yang pasti, teman-teman, dia sering hadir. Saat ini saya merasakan selain daripada stalking, dia tidak bergerak. Dia hanya mungkin berdiri memantau kamu. Tidak banyak yang dapat dia lakukan. Orang ini yang stalkingin kamu secara diam, saya terpaksa ulangi ini, ya, maafkan saya, posesif. Keegoan yang sangat luar biasa. Baik cewek atau cowok, dia memiliki standard yang sangat tinggi. Tidak mudah jatuh cinta dengan sebarangan orang. Dia akan tapiskan, filterkan banyak lapisan yang kamu harus go through sebelum dia merasakan kamu adalah orang yang tepat. Cerewet orangnya. Dari segi penampilan, orang ini sangat kemas. Sederhana, but yet fantastic. Sederhana, simple and yet elegant. Dia pandai menjaga penampilan dirinya, kesihatan dia. Saya merasakan dia seorang yang sangat cerdas. Mungkin seorang yang sangat suka berolahraga, menjaga makan minumnya, bersenam. Dan di sini juga saya melihatkan dia disenangi oleh orang ramai, teman-teman. Dia seseorang yang sangat sukakan perhatian, ya. Dia tidak suka jika kamu ignore her, seperti kamu tidak mengendahkan dia. Dia tidak suka, teman-teman. Dia sangat mudah tersinggung. Contoh, mungkin dia lalu depan kamu. Mungkin kamu begitu sibuk dengan fikiran kamu atau dengan handphone kamu, kamu tidak perasan dia lalu. Saya bagi contoh. Tiba-tiba kamu dengan secara tidak langsung tidak mengendahkan dia. Ignoring, tidak sengaja mengendahkan dia. Maka dia akan sangat cepat tersinggung. Jika kamu ignore, ya, seperti tidak mengendahkan dia. Sangat cepat tersinggung. Kerana perasaannya begitu dalam kepada kamu. Mudah tersinggung, teman-teman. Dan dia sangat menyayangi kamu. Bukan saja cinta yang saya rasakan di sini, tapi saya merasakan orang ini sangat-sangat menyayangi kamu. Baik, di sini kita ada Ten of Swords. Wow. Orang ini rasanya di malam hari juga tidak dapat tidur malam, ya. Dia merasakan apabila kamu sudah menghindarkan dia, menjaga jarak ataupun menjaga batasan dengan orang ini, dia merasakan seperti kehilangan segala-galanya. Orang ini tidak dapat tidur malam, memikirkan kamu, juga mungkin stalkingin kamu di waktu malam juga, ya. Kerana kamu, dia lambat tidur malam. Dia mungkin akan tidur di awal pagi. Kerana dia akan memikirkan kamu seperti the last stop before going to bed, ya. Kamu adalah stop terakhir yang harus dia fikir sebelum dia melelapkan matanya. Saat ini dia merasakan seperti agak sukar, ya, untuk meneruskan hubungan ini, begitu dibebani. Dan ada sisi, teman-teman, ada sisi ingin mendatangi kamu, memberikan kamu sebuah kabar yang kecil. Kamu lihat dia dengan wajah yang begitu sedih. Dia seolah-olah masih ingin meyakinkan kamu akan perasaannya. Tetapi, teman-teman, dia tidak tahu bagaimana untuk melakukan ini. Beberapa di antara kamu mungkin hubungan ini masih seperti saya katakan awal tadi, hubungan di tahap awal, dan mungkin, ya, sebahagian kecil dari kamu berdiri dengan seseorang yang mempunyai perbezaan usia dengan kamu. Orang ini mungkin sangat muda usianya, atau sepantaran dengan kamu, atau jauh lebih muda dari kamu. Tidak semua, ya. Ada dua energi di sini. Satu yang sudah berusia lewat 40-an, seperti saya katakan tadi, dan sebahagian kecil berdiri dengan seseorang yang masih muda. Dan orang ini, muda ataupun sudah tua, ya, dia seorang yang boleh diandalkan, bersifat bertanggungjawab. You can rely on this person. Dan orang ini, ya, tidak akan terburu-buru dalam hubungan. Dia akan menjaga langkahnya, berhati-hati. Saya melihatkan saat ini, ya, walaupun dia sedang stalkingin kamu, ada sedikit sisi untuk mendatangi kamu. Tapi dengan wajah yang begitu sedih, kamu lihatkan di sini, ya. Dia tidak pasti. Jika dia melakukan ini, apakah dia juga akan menyakiti ada pihak-pihak lain yang terlibat, yang saya lihatkan di sini, ya. Di sini kamu ada Two of Wands, teman-teman. Jika dia sedang dihadapkan kepada sebuah pilihan, mungkin keluarganya, pasangannya, pasangan kamu, orang ini memang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa di antara kamu di sini juga berdiri dengan seseorang yang berjarak jauh, ya, long distance relationship, yang masih dalam posisi memantau, menunggu, menanti momen yang tepat untuk bertindak.
Mungkin ada yang sangat jauh dari kamu dan require ya a lot of things ya untuk dia datang kepada kamu, mungkin perbelanjaan ya, akan memakan masa untuk datang kepada kamu. Dan saya juga melihatkan kamu berdiri dengan seseorang yang suka travelling, teman-teman. Dia tidak tetap kepada satu tempat. Mungkin pekerjaannya memerlukan dia untuk keep on travelling ya. Itu yang saya tangkap di sini. Baik teman-teman, jika saya melihatkan secara keseluruhan, orang ini sepertinya merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Maka ada sesuatu yang menghalang apa yang ingin dia utarakan kepada kamu. Ada sesuatu yang membatasi pergerakan dia, membuatkan dia tidak mempunyai pilihan lain selain daripada stalkingin kamu. Itu sahaja yang mampu dia lakukan saat ini. Dia juga merupakan seorang yang agak keras kepala, keegoan yang luar biasa, gengsi orangnya. Maka agak sukar untuk dia ubah ini ya untuk kamu dan orang lain. Maka dia masih lagi memantau, stalkingin. Tetapi seperti saya katakan tadi, beberapa di antara dia sudah pun ya memulakan sebuah tindakan dengan datang secara fisik kepada kamu, tetapi kamu tidak menyedari. Saya menangkap energi seperti orang ini pernah hadir baru-baru ini, datang dekat dengan kamu, sama ada kamu menyedari atau tidak. Kerana apabila dia hadir sekalipun, yang ditunjukkan kepada kamu adalah agresif, defensif, sikap-sikap yang tidak seperti I'm not interested with you. Jangan perasan ya, saya hanya datang kerana saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya tidak hadir untuk kamu. Dia memberikan kamu impresi seperti itu. But dia lupa, setiap daripada kita mempunyai psychic ability yang belum pernah kita ketahui atau pelajari. Jauh di lubuk hati kamu yang terdalam, you can't help it. Kamu dapat merasakan orang ini bukan datang hanya kerana itu. You know that. Jawapan itu terletak di hati kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan ke depannya. Apakah yang bakal terwujud ataupun bakal berlaku ke depannya antara kamu dan dia di sini? Apakah yang bakal berlaku di antara kamu dan dia ke depannya? Seseorang yang sangat suka stalkingin kamu. Baik teman-teman, setakat ini ya, yang paling kuat, zodiak terkuat di sini kita ada Gemini, The Magician, Libra, Judgment, Aries, The Emperor, Temperance, Sagittarius. Ini adalah yang terkuat ya. Dan kita ada zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Zodiak berelemen tanah, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Terkuat Aries dan Sagittarius. Dan kita juga ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Yang terkuat adalah Gemini, Libra, Sagittarius dan Aries. Itu terkuat di sini teman-teman ya. Dan saya merasakan orang ini ke depannya akan sering stalkingin kamu. Dia sudah menjadi seperti satu habit. Kerana ini saja yang mampu dia lakukan, kerana dia begitu merindukan kamu. Teman-teman, kita lihatkan ke depannya. Apakah yang bakal terjadi di dalam hubungan kamu dan dia? Ke depannya, apa yang akan terjadi? Sesuatu yang dia harapkan, yang bakal terwujud di sini. Wow, kamu lihat teman-teman. Kad pertama di sini tadi menunjukkan ya, I hide behind material thing, dan keluarlah kad misteri ini. Orang ini memang bersikap misterius dengan kamu, sukar untuk kamu menduga ya karakteristik dia. Sukar untuk dia ni seperti satu puzzle kepada kamu, teka-teki buat diri kamu ya. Sangat sukar untuk menebak sisi sebenar orang ini. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi. Wow, forgiveness. Saya tidak tahu mengapa ya, saya merasakan energi ini dengan sangat kuat, khususnya di kedua belah pihak. Kamu dengan dia seperti, walaupun perkataan di sini adalah memaafkan ya, forgiveness, memaafkan satu sama lain. Tapi mengapa ya gambar ini begitu kuat ya, picture paint 1,000 word. Kamu tidak perlu melihatkan kepada perkataan saja ya, menunjukkan dengan ada keinginan ya dari kamu dan dia ya. Mungkin kerana lama tidak bertemu, satu sama lain, seolah-olah masing-masing ingin memeluk satu sama lain ya. Saya merasakan dia ingin memeluk kamu, tetapi dia tahu dia tidak diizinkan untuk melakukan itu, dan kamu seperti tahu batasan kamu. Khususnya untuk kamu yang mungkin memiliki pasangan, kamu merasakan, ataupun jika kamu adalah janda dan duda di sini, kamu merasakan kamu harus berhati-hati walaupun ada perasaan ingin memeluk orang ini.
self love ya. Kedepannya kamu dengan dia seperti saling menjaga diri masing-masing dengan baik ya. Lebih melihatkan kepada your self worth, your self value, menjaga diri baik, menjaga diri masing-masing dengan baik demi orang ini. Saya merasakan seperti ada satu dorongan yang baik yang kamu dapat dari satu sama lain untuk menjaga diri masing-masing. Kamu lebih banyak mempelajari dari hubungan ini dan merasakan kamu harus lebih menghargai diri kamu sendiri. Dari sini juga saya merasakan, saya tidak tahu kenapa teman-teman ya, mungkin ada amarah di beberapa di antara kamu, tapi ke depannya seperti perasaan sayang itu sebenarnya masih wujud ya. Seperti benci tetapi sayang. I know it sounds really weird, benci tetapi sayang. Baik teman-teman, di sini ada effort ya. Kedepannya mungkin beberapa di antara kamu ataupun orang ini akan melakukan usaha yang lebih daripada sekadar stalkingin, mungkin akan mendatangi kamu ya. Dia akan mencari jalan untuk mendekati kamu teman-teman. Kita lihat lagi ya menggunakan kad ini. Apakah yang bakal terwujud atau sesuatu yang ingin diwujudkan oleh orang ini, diharapkan oleh si dia, apakah yang bakal berlaku ke depannya di dalam hubungan ini. Wow, kedepannya masih lagi akan menarik diri ya. Kelihatannya hubungan ini seperti on off. Masih ada yang akan menarik diri, sama ada dia terpaksa, mungkin dia datang kerana sebuah kerinduan contohnya, kemudian terpaksa menarik diri seperti on off begitu ya. Maju mundur, tarik hulur, kerana kalau dia tidak datang, dia tidak dapat melepaskan kerinduan itu. Contoh teman-teman, mungkin kamu kepunyaan seseorang, kamu memiliki pasangan contohnya, atau dia memiliki pasangan. Maka keadaan ini seperti maju mundur, tarik hulur ya. Masih terpaksa menarik diri agar tidak begitu kelihatan. Memakai topeng ya, misteri. Dia tidak mahu, contoh seperti ini ya, tidak mahu menunjukkan kepada kamu yang mempunyai pasangan yang dia mencintai kamu. Maka terpaksa datang dan pergi kerana kerinduan itu ya, pertemuan. Wow. Ini sudah saya rasakan dari awal tadi teman-teman. Orang ini sangat merindukan sebuah pertemuan dengan kamu. Sangat merindukan untuk berjumpa dengan kamu di sini. Maka tadi saya sudah menarik ya, beberapa di antara dia sudah pun datang mendatangi kamu. Bukan saja stalking ya, datang secara fisik, tetapi kamu tidak menyedari, tidak perasan yang dia sudah ada di kawasan yang sama seperti itu. Wow, belum bersedia. Teman-teman, seperti saya katakan tadi, orang ini dari segi keuangan dan mentalnya, dia masih belum bersedia ke arah komitmen ya. Untuk kamu yang berdiri dengan energi kedua tadi, yang masih muda, orang ini belum bersedia dari segi keuangan untuk berkomitmen dengan kamu. Sepertinya masih akan maju mundur, memerlukan waktu ya, untuk lebih bersedia untuk menikahi kamu ataupun apa saja ya, untuk hubungan yang memungkinkan. Baik teman-teman, di sini ada kurang kepuasan emosi. Ini saya tarik dengan jelas saat ini, seseorang yang sedang stalkingin kamu, dia sangat bahagia dengan kamu seperti Nine of Cups tadi. Tetapi teman-teman, di sini kerana dia terpaksa menutupi segala sesuatu, seperti mencintai kamu dalam diam, maka wujudlah ya kesedihan ini. Dia sebenarnya sangat, saya menangkap sedikit energi ya, cemburu akan pasangan kamu, atau kamu yang cemburu akan pasangan si dia. Merasakan kamu yang seharusnya layak having this person ya, layak memiliki orang ini. Dia juga merasakan kamu adalah paling layak untuk si dia. Seharusnya dia yang memiliki kamu. Maka ada perasaan cemburu di sini yang saya tarik. Baik teman-teman, saya rasa readingan hari ini sudah pun panjang. Saya dapat merasakan ya teman-teman ya, orang ini sedang merindukan kamu, maka dia akan senantiasa stalkingin kamu ya, walaupun ke depannya, dan masih akan memakai topeng ini teman-teman. Dia tidak mahu menunjukkan sisi sebenar si dia. Saya merasakan dia terpaksa melakukan ini. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Yakinilah akan doa-doa kamu dan senantiasa doakan yang terbaik untuk semua orang. Keep spreading the love you guys. Maaf ya teman-teman, semua kad ini jatuh. Sentiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya. Bye, take good care.